Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya tentang penyebaran fauna atau hewan di Indonesia. Ini sangat penting untuk dipelajari karena bisa muncul di ulangan harian terutama di kelas 10 atau bisa juga di penilaian akhir semester atau PAS. Bahkan ini juga pernah ditanyakan di soal UTBK beberapa tahun yang lalu. Jadi pastikan kalian menguasai materi ini supaya bisa menjawab berbagai jenis soal. Oke, langsung saja kita bahas tentang penyebaran fauna yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki daerah yang sangat strategis. Karena apa? Karena dihimpit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, dan juga dihimpit oleh dua samudra yang terdiri dari Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Sehingga Indonesia dinobatkan menjadi negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Secara umum, berdasarkan penyebaran faunanya, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama ada daerah Asiatis atau Orientalis atau disebut juga dengan Indonesia bagian barat. Lalu yang kedua ada daerah peralihan dan yang ketiga ada yang disebut dengan daerah Australis. Nah, masing-masing ketiga wilayah ini dibatasi oleh garis hayal. Yang pertama ada garis Wallace yang membentang dari Selat Makassar di bagian utara sampai dengan Selat Lombok. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat mencolok antara daerah Bali dengan daerah Lombok di Nusa Tenggara. Kemudian yang kedua ada garis Weber yang membatasi antara daerah peralihan dengan Indonesia bagian timur. Bahkan di daerah timur ada lagi yang disebut dengan garis Lydekker. Nah, di daerah Weber ini merupakan daerah titik temu antara fauna yang berasal dari Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Kita akan bahas karakter fauna dari masing-masing daerah tadi. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu Indonesia bagian barat atau Asiatis atau disebut juga dengan Orientalis. Kenapa disebut dengan daerah Asiatis atau Orientalis? Tentu saja karena penyebaran faunanya mirip dengan fauna-fauna yang ada di Asia pada umumnya, ya. Seperti apa saja hewannya? Misalkan ada harimau, ya, yang sangat terkenal, ada harimau Sumatera, kemudian ada harimau Jawa. Lalu ada macan tutul, lalu ada gajah, ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, kemudian ada badak, lalu ada banteng di daerah Kalimantan. Kemudian ada orang utan, ada wau-wau, kemudian ada lutung, kemudian ada beruang madu, merak hijau, dan juga jalak Bali. Nah, itu adalah hewan-hewan yang banyak ditemukan di Indonesia bagian barat. Jadi lebih didominasi oleh mamalia yang ukurannya besar-besar, kemudian juga didominasi oleh berbagai jenis kera-keraan, ya. Seperti orang utan dan juga lutung tadi. Nah, lutung ini pernah dijadikan ikon PON ya di Jawa Barat atau maskot ya. Lupa tahun berapa yang diadakan di Jawa Barat ya. Lalu yang kedua yaitu daerah peralihan. Nah, tadi daerah peralihan ini dibatasi oleh garis Wallace di bagian barat. Kemudian di bagian timurnya sebetulnya garis Lydekker ya. Nah, jadi garis Weber ini dianggap sebagai titik temu antara hewan yang berasal dari Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat ya. Nah, di daerah peralihan ini dapat ditemukan berbagai jenis hewan, diantaranya ada anoa, kemudian ada komodo yang sangat terkenal ya dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada babi rusa, kemudian ada burung maleo, ada duyung ya, kemudian ada kuskus, kemudian ada burung rangkong, kemudian ada kupu-kupu Sulawesi, ada soa-soa, dan juga ada kakatua putih. Nah, itu adalah fauna-fauna yang ditemukan di daerah peralihan.
Dan yang ketiga yaitu daerah Australis atau Indonesia bagian timur. Tentu disebut dengan daerah Australis karena fauna-faunanya menyerupai dengan hewan-hewan yang ada di Australia, seperti ada kanguru pohon, kemudian ada walabi kecil, lalu ada burung kasuari, ada kakatua raja, ada burung cendrawasih, ada kasturi raja, kemudian ada kupu-kupu sayap burung, kemudian ada ular sanca hijau, lalu ada buaya irian, kemudian ada burung yang berwarna-warni. Jadi kalau di daerah Australis ini atau Indonesia bagian timur ini didominasi oleh hewan mamalia yang berkantung mirip dengan hewan-hewan yang ada di Australia, dan juga banyak ditemukan burung yang berwarna-warni. Itu adalah pembagian Indonesia berdasarkan penyebaran faunanya. Jadi ada 3 daerah. Ada daerah Indonesia bagian barat atau Asiatis atau Orientalis, lalu ada daerah peralihan dan juga daerah Australis. Nah, masing-masing daerah ini dibatasi oleh garis hayal yang terdiri dari garis Wallace dan juga garis Weber, dan ada garis Lydekker di Indonesia bagian timur. Nah, itu saja pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.